Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Activity Based Costing di Institusi Kesehatan pada aplikasi di klinik ginekologi rumah sakit umum, di mana jurnal ini diterbitkan tahun 2020. Kemudian penulisnya yaitu adalah Melpar, Karahan, Gokmen, dan kawan-kawan. Anggota kelompok 9 itu terdiri dari yang pertama yaitu Pratiwi, kemudian yang kedua yaitu Megawati, dan ketiga yaitu Agustina, yang keempat yaitu Miftahul Khaira, yang kelima yaitu Hairunisa Yusran, dan yang terakhir yaitu Almaida Fadilah Kadir. Adapun pokok pembahasan dari review kami yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tujuan penelitian, yang ketiga yaitu tinjauan pustaka, dan yang keempat yaitu metodologi penelitian, yang kelima yaitu hasil penelitian, yang keenam yaitu pembahasan, dan yang ketujuh kesimpulan, serta yang terakhir yaitu keterbatasan dan saran untuk peneliti selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, di mana biaya rumah sakit juga merupakan bagian integral dari proses pembentukan harga yang berdampak pada profitabilitas rumah sakit. Metode penetapan biaya tradisional, khususnya metode yang digunakan di rumah sakit, tidak memenuhi harapan manajerial ini karena biaya ditentukan tanpa memperhatikan serangkaian layanan yang diberikan dengan harga tetap. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penetapan biaya melalui metode yang akurat dan efektif. Adapun keterlibatan sistem produksi seperti sistem produksi berbantuan komputer, robot, fleksibel ke dalam proses produksi memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Perkembangan produksi dalam beberapa tahun terakhir ini telah meningkatkan pentingnya teknik penetapan biaya. Oleh karena itu, Activity Based Costing atau ABC diperkenalkan untuk menghitung biaya yang lebih akurat. ABC berhasil menangani masalah biaya dan kualitas untuk manufaktur perusahaan, dan hal yang sama berlaku untuk industri jasa dan memberikan biaya produk per unit yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional lainnya. Yang kedua yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu menghitung unit cost persalinan normal dan seksio cesarea menggunakan metode activity based costing atau ABC, yang merupakan salah satu metode kontemporer yang memberikan alokasi biaya yang akurat untuk prosedur klinis. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan biaya berbasis aktivitas, yang dimana sistem ABC berkontribusi pada pengurangan biaya melalui penyediaan informasi yang akurat dan terperinci tentang biaya produk. Evaluasi kinerja, penghapusan aktivitas yang tidak bernilai tambah, strategi peningkatan berkelanjutan. Di sisi lain, membantu manajer perusahaan dan mengambil keputusan strategis tentang masalah lain, perencanaan dan kegiatan pengendalian. Selanjutnya yaitu meskipun desain ABC bervariasi di antara perusahaan, umumnya terdiri dari 5 langkah yang tercantum di bawah ini. Yang pertama yaitu penentuan kegiatan, yang kedua pengelompokan kegiatan, yang ketiga redistribusi biaya overhead pabrik biaya sesuai dengan kegiatan, yang keempat pemilihan pemicu biaya yang tepat untuk penandatanganan biaya untuk produk, yang kelima alokasi biaya aktivitas ke produk. Yang kedua yaitu perbandingan biaya tradisional dan biaya berbasis aktivitas, yang dimana biaya tradisional yaitu metode di mana satu pemicu biaya digunakan untuk mengalokasikan seluruh biaya overhead pabrik, sedangkan biaya berbasis aktivitas atau ABC metode penetapan biaya modern yang memungkinkan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik secara lebih akurat dan adil dibandingkan dengan metode penetapan biaya yang tradisional. Yang ketiga, penerapan ABC di lembaga kesehatan, yang dimana proporsi biaya overhead pabrik dalam total biaya
telah meningkat tajam di sektor perawatan kesehatan karena menggunakan teknologi yang intens. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode ABC, di mana alokasi biaya yang lebih akurat disediakan. Dalam alokasi biaya-biaya produksi untuk menawarkan penetapan biaya yang tepat, pengukuran kinerja, dan untuk menyediakan data. Sedangkan menurut McGowan, Holmes, dan Martin, ditemukan bahwa tindakan rumah sakit tertentu diuntungkan dari penerapan biaya ABC. Diamati bahwa profitabilitas dan tingkat hunian dipengaruhi secara positif dan adopsi ABC. Hasil yang berbeda untuk rumah sakit, nirlaba, atau pemerintah. Kelompok terakhir mengalami peningkatan pendapatan disertai dengan peningkatan biaya yang menghasilkan tingkat profitabilitas yang stabil. Yang keempat, metodologi. Menggunakan metode ABC yang merupakan salah satu metode kontemporer yang memberikan alokasi biaya yang lebih akurat. Biaya unit yang dihitung untuk persalinan normal dan operasi sesar dibandingkan dengan jumlah yang ditagih. Yang kelima, hasil penelitian. Biaya satuan untuk persalinan normal dan seksio sesar dihitung menurut metode ABC dan hasilnya sebagai berikut. Biaya satuan untuk persalinan normal dan operasi sesar adalah 814,66 lira Turki dan 1.274,21 lira Turki. Akhirnya, angka biaya untuk persalinan normal dan sesar dibandingkan dengan jumlah yang ditagihkan kepada pasien. Menurut data yang diperoleh dari rumah sakit, jumlah tagihan untuk persalinan normal adalah 539 lira Turki yang berada di bawah biaya yang dihitung 814,66 lira Turki dalam penelitian. Perbedaannya lebih dramatis untuk persalinan sesar. Jumlah tagihan 618 lira Turki, jauh di bawah angka biaya yang dihitung dalam studi yaitu 1.271,21 lira Turki. Terakhir, biaya unik persalinan normal dan seksio sesar yang dihitung menurut metode ABC dibandingkan dengan daftar harga dalam Communique on Healthcare Practices. 6. Yaitu pembahasan. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan kelebihan produksi biaya kepala. Metode ABC dirancang untuk mengatasi kekurangan sistem penetapan biaya tradisional yang biasanya berakhir dengan alokasi biaya yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, pada tahap pertama, penerapan ABC adalah mendefinisikan kegiatan rumah sakit untuk Departemen Ginekologi. Menurut wawancara yang dilakukan dengan personel 7 kegiatan berbeda ditentukan yaitu penerimaan pasien, persiapan, persalinan, layanan kamar, bagian pribadi untuk persalinan normal, dan pengeluaran rumah sakit umum. Pada tahap kedua, biaya overhead pabrik yang diatribusikan ke Departemen Ginekologi diakumulasikan ke dalam aktivitas tersebut. Sesuai faktor biaya terakumulasikan adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, alat tulis, air, pembersihan, pemanas, listrik, pengolahan data, telepon, internet, dan perangkat lunak. Pada tahap akhir, biaya yang terakumulasi dalam setiap aktivitas dialokasikan ke output menggunakan pemicu biaya yang merupakan operasi sesar dan normal. Selanjutnya, kesimpulan. Terdapat perbedaan antara biaya satuan yang dihitung dengan metode ABC untuk persalinan normal dan sesar dan jumlah pembayaran kembali. Disimpulkan bahwa rumah sakit mengalami kerugian karena underpricing operasi persalinan normal dan sesar di bawah biaya yang dihitung.
Penggunaan metode ABC dalam perhitungan biaya prosedur klinis akan memungkinkan pengelolaan institusi kesehatan untuk membuat perencanaan keuangan dan keputusan keuangan yang lebih akurat. Selain itu, akan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Yang terakhir, adapun keterbatasan dan saran untuk peneliti selanjutnya. Keterbatasannya adalah wilayah penelitiannya, karena pada studi ABC sedang diterapkan terutama di perusahaan manufaktur. Saran, oleh karena itu, kami memberikan saran untuk literatur ABC dengan aplikasi di industri jasa. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.